Hai guys, kali ini aku mau menceritakan cerita horor lagi yang berjudul tentang kendaraan berhantu. Ini bukan kisah mendebarkan, hanya sebuah kisah seorang gadis yang menaiki bus berpenumpang makhluk tak kasat mata. Namanya Mei, penjual bunga kecil-kecilan di pinggir jalan. Suatu malam, ia hendak pergi pulang kampung dengan menaiki sebuah bus. "Ibu, aku akan segera sampai di sana," ucap Mei riang di telepon. "Aku menunggumu," jawab sang ibu. Sebenarnya, muncul secuil rasa curiga ketika gadis itu melihat bus yang sangat sepi. Apalagi halte yang terlihat sunyi seperti ini. Tetapi Mei bukanlah seorang yang penakut, dan juga bisa dibilang dirinya adalah pencinta hal yang menakutkan. Ketika Mei masuk ke dalam bus, suasana bus masih biasa saja, namun sedikit suram. Mei berpikir, mungkin karena hari sudah hampir tengah malam. Duduk di salah satu bangku penumpang, Mei mulai membuka handphonenya. "Kau sedang bermain apa?" tanya seseorang lelaki yang duduk di sampingnya. Mei menoleh. "Oh, ini. Hanya sedang menulis cerita. Entah kenapa aku mempunyai ide untuk menulis cerita bus berhantu." Lelaki itu terdiam, tak menjawab. Semua masih terasa normal. Mei masih fokus dengan ceritanya. Namun tiba-tiba saat mereka melewati gerbang tol, gadis itu baru menyadari jika tak ada lagi suara bising. Merasa ada yang tak beres, Mei mulai mendongak. Dek, semua berubah. Kini dinding bus yang semulanya putih bersih menjadi rusak dan penuh darah. Para penumpang yang sebelumnya biasa kini bermuka rusak, bahkan hancur, dan menatap Mei. Jantung gadis itu terpacu cepat. "Apa-apaan ini?" Mei menoleh hendak mencari tahu bagaimana keadaan laki-laki yang duduk di sampingnya. Bagaimanapun, Mei sudah anggap lelaki itu teman barunya. Tertegun. Kini di sampingnya terlihat seorang laki-laki yang tak memiliki mata. Rambutnya terlihat kaku karena darah. Pipinya bolong. Entah karena apa. Dan cukup, ini sangat seram. Tubuh Mei sedikit bergetar pertama kali melihat hal yang menyeramkan. Pikirannya benar-benar kosong. Apa yang harus ia lakukan? Berdoa. Ya, benar. Ia harus berdoa. Mei mulai melafazkan semua doa yang ia hafal. Ia benar-benar takut. Walau di awal cerita sudah terpampang jelas bahwa Mei menyukai hal yang menakutkan, namun jelas ini adalah hal yang sangat-sangat menyeramkan. Mei menutup matanya dengan tubuh bergetar hebat. Ia sudah tak mau lagi melihat lelaki seram di sampingnya. "Neng," tepuk pelan membuat gadis itu tersentak. "Ah!" Mei berteriak histeris. Lelaki seram itu pasti mengganggunya. "Neng, sadar Neng. Neng, ngapain di pinggir kuburan malam-malam gini?" ucap lelaki itu. Mei tertegun, lalu memberanikan diri untuk membuka matanya. "Loh Pak, ini di mana?" tanyanya dengan suara gemetaran. "Ini di pemakaman Neng. Kenapa sampean bisa di sini? Ini udah tengah malam loh." Terkejut. "Tadi saya lagi naik bus Pak." Lelaki itu terdiam mendengar balasan Mei, lalu menggeleng.
Pasti sampean lagi diganggu makhluk sini. Maklum Neng, dulu ada kecelakaan bis di sini. Untung sampean bisa balik. Bapak itu menghela nafas lega. Saya mau ke kampung saya, Pak. Mei memberitahu rencananya. Lah, emang kampung apa? Tanya sang bapak lagi menaiki alisnya penasaran. Kampung Melati. Terkejut. Bukannya kampung itu udah kena longsor tahun kemarin, Neng? Seluruh warganya gak ada yang selamat. Tunggu, apa? Hei, ini keliru. Dia setahun ini selalu berteleponan dengan ibunya. Benaran, Pak? Iya, Neng. Cari aja di berita. Ibunya telah tiada. Selama ini yang ditelepon siapa?